Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu Muhammad Zaidan Azlani dengan NIM 2121111341. Pada kesempatan yang ketiga ini, saya ingin menjelaskan tentang pendekatan fikih siasah dan juga perkembangan kajian fikih siasah. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu pendekatan fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, pendekatan sosiohistoris, dan juga pendekatan filosofis. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah fikih. Namun, tidak bisa disangkal lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah pendekatan sosiohistoris, yang mana berarti menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan juga sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam rangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial, baik itu interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya. Dan kesejahteraan, misalnya peristiwa, dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan filosofis, yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Baik, materi selanjutnya adalah perkembangan kajian fikih siasah. Yaitu ada 3. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern. Kita akan membahas tentang periode klasik terlebih dahulu. Ciri perkembangan kajian fikih siasah pada masa ini adalah pada masa kejayaan Islam, yaitu terdapat pada 2 dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah, di mana pada saat dinasti Umayyah kajian fikih siasah masih belum muncul. Pada Bani Umayyah ini lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Kemudian baru saat kekuasaan Bani Abbasiyah, fikih siasah ini mulai dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tengah tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Dan juga ada beberapa tokoh tentang perkembangan fikih siasah pada masa pertengahan ini, yaitu Ibnu Khaldun dan juga Syah Waliullah Al-Dahlawi. Kemudian yang terakhir adalah periode modern. Pada masa periode modern ini ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat, karena hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan. Kemudian ada lagi sikap kedua yang melahirkan aliran berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Kemudian pemikiran yang ketiga adalah melahirkan aliran sekulerisme yang mana memisahkan antara kehidupan politik, antara urusan politik dan juga dengan urusan agama.
Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.